Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dilan di Cyber. Oke, teman-teman, udah pada follow Dilan di Cyber? Udah pada follow Cyber Community belum? Nah, kalau teman-teman belum follow Cyber Community, silahkan langsung di follow Cyber Community-nya. Habis itu dinyalain notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean dari Cyber Community. Oke? Nah, teman-teman, kalau di sebelum-sebelumnya kita mengundang seorang ustadz, seorang influencer, dan seorang pengusaha. Kali ini di Landi Cyber ada yang berbeda nih teman-teman. Kali ini di Landi Cyber akan mengajak kolaborasi teman-teman dari sebentar. Oke. Kali ini Dilan di Cyber akan mengajak kolaborasi salah satu ekskul yang ada di Jakarta Timur. Nah, jadi teman-teman yang nantinya tertarik untuk berkolaborasi juga dengan Cyber Community untuk sharing tentang ekskulnya, untuk sharing tentang pengalaman-pengalaman passionnya, bisa banget tinggal di DM aja Instagram kami, nanti kita bisa aturkan jadwalnya ya. Ya teman-teman, berhubung hari ini adalah tanggal 16 Agustus. Nih, di tanggal 16 Agustus ini tepat H-1 hari kita merayakan hari jadi kita. Ya, hari jadi Indonesia. Maka dari itu, tema yang akan kita bawa hari ini adalah tentang kisah seorang pengibar sang merah putih. Langsung aja kita undang dari Paskibra 64-nya ya. Bentar. Undang. Tunggu. Udah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ini Hai. nggak ada gambarnya ya, Kak? Nggak ada gambar ya? Ada kok. Kamu kelihatan jelas. Nah, hilang lagi sekarang, hilang. Lah, udah kelihatan? Di sini nggak kelihatan. Nggak kelihatan, masa sih? Kamu di sini kelihatan kok. Coba. Coba aku keluar dulu ya, Kak. Oke, boleh. Siap. Ya, kita undang lagi ya. Tadi keluar. Paskibraka. Oke, kita undang. Gimana? Keluar. Kita undang lagi paskibrakanya. Gimana? Udah kelihatan? Nggak. Nggak kelihatan, masa sih? Kamu di sini kelihatan jelas kok. Oh yaudah. Belum Nggak apa-apa lah, Kak. Udah. Kalau mau kelihatan. Masa kamu nggak kelihatan? Nggak kelihatan juga ya? Iya. Oke. Mau lanjut aja? Iya, lanjut aja, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, kali ini kita akan bahas tentang kisah seorang pengibar sang merah putih. Dan kebetulan kita kedatangan salah satu anak paskibraka dari SMA 64 Jakarta. Halo Maharani Yuniko Susanti. Iya, Kak. Halo, Kak. Apa kabar Iko? Alhamdulillah baik, Kak. Kakak baik gimana? Alhamdulillah baik. Gimana nih study from home-nya? Luar biasa atau biasa aja? Luar biasa. Luar biasa ya study from home-nya. Nah, tenang aja Yudiko, kali ini kita nggak akan bahas study from home kok, tenang aja. Kita akan membahas tentang diri kamu nih, tentang kisah seorang pengibar sang merah putih. Nah, Yuniko boleh dong ceritain sedikit tentang diri kamu dan tentang Paskibraka 64. Silahkan. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maharani Yuniko Susanti, biasa dipanggil Iko. Saya adalah perwakilan dari Paskibra SMA 64. Jabatan saya adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Kedisiplinan Paskibra SMA 64 Jakarta dan Purna Paskibraka Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2019. Sebelumnya saya mau jelasin tentang Paskibra 64. Jadi Paskibra 64 itu bukan sekedar ekstrakurikuler biasa, tapi juga sudah dalam bentuk organisasi.
Di Paskibra 64, saya dididik untuk mengatur, menjalankan, dan menyusun sistem kepengurusan di organisasi. Jadi nantinya ketika saya lulus dari SMA, saya udah punya bekal nih, gimana sih sistem kepengurusan di organisasi itu. Udah itu aja, Kak. Nah, itu aja ya. Kalau kamu kan ngembalain bidang apa tadi? Kepala Bidang Pengawasan dan Kedisiplinan. Nah, itu tuh bahasnya tentang apa aja? Kalau itu lebih ke kedisiplinan aja sih, Kak. Sama ngawasin kalau misalnya ada jalannya latihan, kayak gitu. Oke, seperti itu. Lanjut. Alasan kamu kan jadi paskibraka udah dari SMP ya? Alasan kamu milih ekskul paskibra apa sih? Ada motivasi kamu nggak? Kalau misalnya alasan masuk ekskul paskib ya, masuk ekskul paskib memang udah dari SMP. Alasannya sebenarnya karena tertarik aja sih waktu ngeliat demo ekskulnya, kayak tertarik kok bisa ya mereka gerakan dasarnya apa sih pas PBB-nya tuh bisa rapi, bisa bareng kayak gitu. Kayak gitu aja. Ada lagi? Jadi keinginan sendiri ya? Iya. Jadi keinginan sendiri. Oke, mantap. Nih, Iko, kan tadi kamu jadi paskibraka 64. Nah, terus juga ikut sebagai Purna Paskibraka Indonesia. Nah, itu apa sih sebenarnya Purna Paskibraka Indonesia itu? Ya, Purna Paskibraka Indonesia itu organisasi yang menaungi Purna Paskibraka. Jadi Purna Paskibraka itu adalah orang-orang yang udah pernah mengibarkan duplikat bendera pusaka di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan juga tingkat nasional. Jadi Purna Paskibraka Indonesia itu kayak wadahnya mereka gitu. Wadahnya orang-orang paskibraka. Gitu. Jadi bertugasnya itu nggak mesti yang udah pernah di Istana Negara gitu ya. Jadi maksudnya nggak spesifik ke sana gitu. Siapapun bisa masuk PPI atau kayak gimana? Yang bisa masuk PPI kalau misalnya dia itu udah pernah ngibarin bendera di bendera pas 17 Agustus di kabupaten, di terus kantor wali kota, terus sama di provinsi, Kak. Nggak cuma di Istana Merdeka aja sih. Oh gitu. Kamu waktu itu dipilih atau kamu mengajukan diri untuk tergabung dalam PPI? Karena kan setahu kakak kayaknya seleksi ketat ya. Iya, iya benar. Jadi sistem seleksinya itu yang pertama dipilih dulu dari sekolahnya ya, dipilih dari sekolahnya buat nanti mereka sama-sama diseleksi di wali kotanya. Jadi kalau aku ya pertama diseleksi di sekolah dulu, baru nanti seleksi di kota, ketemu sama sekolah-sekolah dari kecamatan-kecamatan lain yang ada di Jakarta Timur. Gitu. Jadi kamu jadi salah satu yang terpilih gitu ya di SMA 64. Tuh. Iya, alhamdulillah. Di SMA 64 sendiri itu seleksinya kayak gimana? Apakah seketat seleksi yang udah di tingkat atas atau biasa aja? Atau yang dipilih yang memang yang paling sering aktif nih di SMA 64-nya? Kalau di 64-nya enggak sih, enggak seketat yang di wali kotanya ya. Mungkin karena kan udah setahun nih dilatih sama kakak-kakaknya, mungkin kakak-kakaknya udah ngelihat, oh ini dia ada bakat nih buat jadi calon paskibraka, mungkin kayak gitu. Oke gitu. Oke, sebelum kita lanjut, izin dulu, kakak mau pemberitahuan nih ke teman-teman. Jadi di Dilan di Cyber ini kita selalu ada ngadain yang namanya giveaway. Jadi giveaway itu bisa kita berikan ke teman-teman yang melakukan review terhadap Dilan di Cyber. Jadi review terbaik dan termenarik akan kita berikan giveaway. Nah seru banget kan? Tapi untuk kali ini Dilan di Cybernya, berhubung kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, maka reviewnya ditambahkan dengan karya terbaik kalian tentang kemerdekaan Indonesia. Bisa kalian ditambahkan di sana. Nanti yang menarik, yang terbaik akan kita kasih giveaway gitu. Oke, lanjut. Untuk bisa syarat masuk ke PPI itu hanya dengan seleksi syaratnya apa aja sih terpilih menjadi PPI itu? Oke, yang pertama syaratnya itu fisik dulu ya. Kayak tingginya minimal 160, itu untuk yang perempuannya, dan yang laki-lakinya tuh minimal 170. Cuman tingginya juga dilihat gitu rata-ratanya. Kalau misalnya dia terlalu tinggi,
itu juga nggak, kemungkinannya kecil karena kan mereka nantinya dijadinya satu pasukan, nggak mungkin dia Iya. jadi sendiri gitu loh. Terus abis itu juga nggak punya penyakit berat kayak penyakit dalam yang berat gitu yang nantinya karena udah pasti capek ya, jadi pas berangkat tuh capek, jadi uh, dia nggak punya penyakit dalam yang berat dan nantinya bakal menyusahkan dia juga sih. Satu Mungkin pasukan itu yang bisa kita berapa orang? tambahin. Mm-mm. Kalau di angkatan aku beda-beda ya kak. Kalau perangkatan bisa beda-beda yang kepilihnya itu. Kalau di angkatan aku 54. Kalau di angkatan sebelumnya itu sampai 72 orang. 54 itu satu barisan yang akan mengibarkan bendera satu tim itu atau ntar dipilih lagi untuk yang mengibarkan benderanya? Jadi 54 itu nanti dibagi jadi 3 kelompok. Kalau misalnya anak mahasiswa pasti kan udah tahu ya ada kelompok 17, 8, dan kelompok 45. Jadi nanti dari 54 itu dibagi 3 itu. Nah nanti yang mengibarkan bener-bener naikin benderanya yaitu kelompok 8 kayak tengah. Gitu. Nah, kakak pernah denger nih untuk karantinanya sendiri bisa sampai 30 hari ya, benar ya? Benar ya? Sebenarnya kalau aku sendiri cuman seminggu sih kak. Kalau aku sendiri cuma seminggu. Kayaknya kalau 30 hari itu yang udah tingkat nasional ya, yang mau ngibarin gitu. Di sana nanti itu biasanya dia 30 hari. Kalau aku sendiri karena di tingkat kota cuma 7 hari. Tuh tiap hari tuh latihan tuh dari pagi sampai sore. Iya. Iya, iya. Luar biasa ya. Nah, terus selama 30 seminggu kamu ya. Seminggu itu berarti kita nggak masuk sekolah gitu, izin atau gimana? Iya, izin. Ada surat izinnya nanti yang bisa diajuin ke sekolahnya. Jadi disiapinnya itu juga untuk untuk acara kemerdekaan aja atau gimana? Khusus untuk surat izin itu disiapinnya buat acara kemerdekaan aja, Kak. Gitu. Jadi seminggu Pas itu untuk acara. Oh gitu. Jadi pas seminggu menjelang itu menjelang kemerdekaannya. Jadi benar-benar latihannya cuma H-7 aja ya? Sebenarnya itu udah kayak intensif banget sih. Biasanya kalau waktu aku itu udah mulai latihan kayak seminggu full. Itu dari 1 bulan sebelumnya, dari bulan Julinya itu udah mulai Selasa sampai Minggu tuh udah latihan terus. Gimana, berat nggak latihannya? Capek ya? Ya, udah pasti sih capek sih ya. Cuman karena bareng-bareng, temennya juga banyak, jadi seru aja sih. Panas-panasan gitu kan. Ya aduh, seorang cewek memilih jadi paskibraka panas-panasan gitu kan. Oke, Iya. Berarti tantangan sendiri dalam menjadi seorang paskibraka apa sih? Terutama pas sudah jadi gabung PPI itu kan pasti harus banyak tantangannya lagi, banyak syaratnya, banyak yang harus dijalanin. Oke, kalau misalnya tantangannya nih, pas jadi masih jadi calonnya, masih jadi calon paskibrakanya, pas masih sering latihan, itu tantangannya yang pasti nyatuin film. Karena kita kan dikumpulin dari sekolah yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dari karakter orang yang berbeda, bahkan sebelumnya nggak pernah ketemu gitu. Tapi ketemu sekarang buat jadi satu pasukan ngibarin bendera. Jadi udah pasti tantangannya nyatuin film, nurunin ego masing-masing, buat karena nggak cuman buat nyamain di lapangan aja, tapi kan kita juga dilatih buat kita tuh harus sama semua gitu. Jadi kita dari makanan yang sama, terus kita pakai pakaian yang sama. Nah caranya tuh emang nurunin ego banget sih. Emang mungkin kadang kesel ya, kadang kayak kenapa sih kok nggak bener-bener, tapi ya di situ justru tantangannya, di situ kita melatih diri kita sendiri sih. Nah, terus biasanya untuk seorang paskibraka yang dipelajari apa sih? Apakah cuma gerak jalannya aja atau belajar ilmu pengetahuan juga atau gimana selama karantina gitu? Oke, banyak banget yang dipelajarin. Contohnya kita juga belajar table manner ya. Jadi kayak kita belajar gimana sih caranya kita tuh bisa makan dengan rapi, nggak kelihatan jorok, tapi waktunya tuh cepat gitu. Makannya cepat tapi nggak berantakan kayak gitu loh. Terus kita diajari manajemen waktu, kayak memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi kalau misalnya dikasih waktu istirahat, ya benar-benar dipakai buat istirahat, buat sholat, buat istirahat sebentar, habis itu lanjut lagi. Gimana caranya kita
dilatih juga kedisiplinan. Bener-bener kayak pokoknya nggak boleh telat nih 1 menit tuh juga udah masuk terlambat gitu. Mungkin lebih Hmm. kayak gitu aja sih. Tapi karena kamu udah jadi ketua bidang kedisiplinan udah terbiasa lah ya kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Kamu terapin nggak ilmunya ke SMA 64? Terapin Kak. Terapin ya, Terapin. harus ya. Kan kalau tadi tantangannya, terus kalau suka duka tersendirinya apa sih selama kamu menjalani PPI itu? Suka duka. dari sukanya apa dari dukanya dulu nih? Boleh bebas, terserah kamu. Mungkin dari sukanya dulu kali ya. Mm-mm. Sukanya ya pasti ketemu banyak teman, punya teman baru yang banyak, terus punya pengalaman yang baru, terus habis itu jadi kalau buat aku sendiri, aku lebih jadi kayak belajar memahamin orang gitu loh, jadi kayak karena ya sama pinter-pinter kita ngatur mood aja, karena latihan terus udah pasti capek, udah pasti ngerasa bosen, gimana sih caranya biar kita tuh bisa bertahan tetap di sini gitu, kayak gitu sih Kak. Itu sukanya. Kalau dukanya ya yang tadi udah disebutin sih, capek, udah pasti capek, kepanasan. Soalnya namanya juga kayak latihan gitu dari abis subuh sampai menjelang maghrib pun udah pasti kayak capek lah gitu kan. Terus belum lagi nanti Seninnya ngerjain tugas, masuk sekolah gitu kan. Jadi ya itu salah satunya sih yang paling kerasa banget. Kerasa banget ya. Nah, ada pengalaman menarik nggak selama kamu ikut PPI kemarin? Pengalaman menariknya apa ya? Banyak sih. Tapi yang paling kerasa itu karena ketemu. Bahkan aku kayak ngunjungin tempat-tempat yang sebelumnya nggak pernah aku kunjungin gitu. Jadi kayak, oh seru banget ya. Terus ketemu orang dari daerah yang berbeda. Buat ketemu bareng, terus ngobrol. Kayak, terus cerita, kenapa sih mau ikut paskib? Kan capek, gini-gini. Kalau sekarang ini masih sering ngumpul-ngumpul nggak sama teman-teman PPI-nya? Masih sih Kak, cuman kan karena sekarang lagi pandemi gini ya, jadi kayak mungkin ini dibatasin banget sih, paling kayak lewat chat atau mungkin lewat Instagram kayak gitu aja. Latihan bareng gitu? Enggak, belum boleh sih. Belum boleh ya, oh gitu. Di 64 sendiri latihan paskibnya udah aktif lagi atau belum? Ekskulnya udah mulai aktif lagi kalau di 64, cuman ya versi ini sih nggak ketemu langsung gitu, cuman pakai Zoom gitu doang. Gitu. Soalnya berat juga ya kalau ketemu langsung terus latihan pakai masker, udah capek panas pakai masker ya. Iya. Bener banget. Nah terus aku mau tanya nih, arti kemerdekaan untuk kamu apa sih? Oke. Karena kan apalagi kamu seorang paskib ya. Ya, kalau menurut aku pribadi ya Kak, ini dari sudut pandang aku, menurut aku kemerdekaan itu hak mutlak ya, hak mutlak yang bisa didapetin setiap orang, setiap individu, bahkan setiap bangsa, buat dia tuh nantinya bisa bebas, nggak terkekang, bisa mendapatkan keinginannya dia tuh sebenarnya kayak apa, kayak gitu Kak. Arti kemerdekaan buat kamu. Nah, biasanya kamu di rumah atau di 64 sendiri atau di PPI sendiri sebelum kejadian pandemi ini biasanya ngerayain kemerdekaannya seperti apa? Adain lomba-lomba paskib kah atau gimana? Ya, yang pasti kalau misalnya di PPI ya pasti upacara lah ya, persiapan upacara 17 Agustus. Kalau misalnya di sekolah, di paskibnya juga ya kayak gitu. Kalau enggak mungkin menjelang kemerdekaan biasanya mungkin banyak banget sekolah-sekolah yang ngadain lomba-lomba paskib gitu, lomba-lomba pengibaran atau lomba PBB. Kalau misalnya di lingkungan rumah, ya mungkin ada lomba 17-an Agustus gitu sih. Gitu-gitu aja ya. Ya, untuk saat ini ngadain nggak dekat rumah? Nggak ada sih Kak, nggak ada. Nggak ada ya. Karena memang sebagian tempat, untuk sebagian tempat memang ada yang ngadain, tapi kalau bisa tetap patuh sama protokol kesehatan ya. Iya. Oke, untuk teman-teman, iya penting banget. Untuk teman-teman ada yang ingin bertanya, untuk tanya-tanya sharingnya dari Kakak Iko, jangan lupa dicatat karena kita akan ada giveaway dan
teman-teman bisa buat karya yang kreatif mungkin untuk ditampilin juga. Nanti kita akan pilih yang terbaik, kita kasih hadiah yang menarik buat teman-teman. Oke? Nah, lagi aku mau tanya, kalau tadi kan tentang kemerdekaan, kalau tentang nasionalis menurut kamu apa sih? Jiwa nasionalis itu menurut kamu apa? Ya, jiwa nasionalis itu menurut aku adalah perasaan bangga yang ada pada diri seseorang terhadap negeri dan bangsanya. Jadi lebih kayak dia ngerasa bangga nih, udah jadi bagian dari suatu negara, udah merasa uh, bangga, bersyukur bisa terlahir di negara itu dan memiliki keluarga negaraan itu, Kak. Gitu. Cara untuk cara untuk menumbuhkan jiwa nasionalis di kalangan milenial sekarang kayak gimana sih menurut kamu? Pertama balik lagi nih ke pengertian jiwa nasionalis kan, jiwa nasionalis itu perasaan bangga yang ada pada diri seseorang ya. Jadi cara numbuhinnya yang pertama banget dia harus mau buka pandangannya sih. Dia harus mau mencoba untuk mencintai dan mencari kayak apa sih yang bisa dibanggain dari Indonesia gitu misalnya. Nah kalau menurut aku sih, kalau buat aku pribadi ya, aku biasanya nonton film-film tentang perjuangan sih. Karena meskipun banyak banget pro kontra, banyak banget kayak teori konspirasi, bahkan banyak banget kan filmnya tuh banyak banget referensinya. Itu ya kalau aku malah kayak membuka pandangan tuh kayak ngambil satu sisi, oh kayaknya bersyukur deh sekarang Indonesia udah pakai ideologi kayak gini, terus Indonesia udah bisa jadi kayak sekarang meskipun emang masih banyak banget yang harus dibenahi, tapi kan udah banyak banget hal positif yang bisa kita rasain sampai sekarang. Ya betul banget. Termasuk untuk beli produk-produk dalam negeri juga kali ya untuk ini Ya. untuk mengembangkan UMKM-nya rakyat Indonesia. Oke. Iya. Ada yang mau diceritain lagi nggak tentang pengalaman-pengalaman paskibraka kamu selama ini? Kamu udah berapa tahun dari paskibraka? Setahun sih. Setahun. Hari ini pas banget setahun yang lalu itu dikukuhin jadi paskibraka. Oh gitu. Emang kalau untuk paskib sendiri, misalnya kayak di 64 itu disebutnya bukan paskibraka juga atau kayak gimana? Jadi ambigu nih, arti paskibraka sendiri. Nah, arti paskibraka sendiri jadinya gimana? Ya, kayak jadi aku mau jelasin dulu. Jadi kalau di paskib atau kalau di paskib 64 atau di sekolah-sekolah di SMA, di SMP itu namanya adalah paskibra sekolah. Jadi mereka itu ini apa sih sama paskibraka? Kalau paskibraka itu adalah orang yang mengibarkan duplikat bendera pusaka di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan di nasional. Sedangkan kalau paskibra aja nih, itu dia ngibarinnya kayak di kecamatan, terus di sekolahnya, kayak gitu. Terus kalau misalnya Purna Paskibraka itu apa? Purna Paskibraka itu orang yang udah mengibarkan duplikat bendera pusaka. Jadi begitu 17 Agustus nih, benderanya ditarik naik sampai ke atas. Begitu nyampe atas, habis itu pas dia tutup formasi, dia keluar dari lapangan, itu dia dinamain Purna Paskibraka. Tapi pas dia baris, masuk ke lapangan, dia buka formasi, terus dia ngibarin bendera, itu dia disebutnya masih paskibraka karena satu hari sebelumnya itu dia udah dikukuhin, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, setelah misalkan udah selesai nih proses pengibaran dan sebagainya, terus setelah menjadi Purna Paskibraka, ada nggak sih kayak kamu harus mengabdi berapa tahun, terus kamu harus ngapain gitu sama pengabdian? Ada lah pasti. Kalau untuk di Purna Paskibraka Jakarta Timur ya, itu ada namanya masa tugas. Nah, masa tugasnya itu 1 tahun. Jadi setelah tanggal 17 Agustus sampai 1 tahun setelahnya, itu kita mengabdi gitu, kita masih dalam masa tugas. Nah, itu tuh biasanya kita bantuin organisasi kalau misalnya mereka ada event-event, kalau misalnya mereka ngadain acara, ngadain lomba, ngadain bakti sosial, kayak gitu-gitu, itu yang turun ya paskibrakanya, Purna Paskibrakanya. Kayak gitu. Nah, setelah 1 tahun gitu, terus kamu mau naik ke tingkat yang lebih atas lagi, itu bisa? Bisa sih Kak, bisa. Karena kalau kata senior aku ya, kalau misalnya masa tugasnya itu cuma 1 tahun, tapi masa baktinya itu ya seumur hidup gitu loh. Kayak gitu. Oke, ini ada yang bertanya nih dari Hasmul. Sebentar. Izin bertanya Kak, siapa yang menjadi inspirasi Kakak di Paskibra? Ayo dijawab.
Yang menginspirasi. Tadi sebenarnya udah dijawab ya, cuma bolehlah dijelasin lagi. Mm. Oke, kalau inspirasinya siapa ya? Kalau buat aku ya mungkin senior-senior aku yang sebelum-sebelumnya kali ya. Itu udah pasti jadi inspirasi banget sih. Karena kan setiap orang meskipun punya sisi negatif dan sisi positif kan pasti sisi positifnya tuh tetap aja kayak membanggakan gitu loh. Jadi mungkin ya orang-orang yang sebelumnya udah ada terjun di dunia ini lebih dulu sih Kak. Gitu. Jadi memang positif negatif orang kita ambilnya positifnya aja ya. Apalagi positifnya itu bisa Iya, membangun diri kita sendiri ya. Oke. Nah tadi betul. syarat, nah itu tadi syarat untuk bisa naik ke tingkat selanjutnya ada nggak? Ada, karena kalau di Purna Paskibraka Jakarta Timur itu ada jenjang-jenjangnya sendiri gitu kan. Kalau misalnya mau lanjut bisa. Cuman maaf banget, aku kurang tahu Kak. Oh nggak tahu. Oke. Kenapa nggak tertarik untuk lanjut atas naik lagi atau gimana? Sebenarnya ya 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 gitu deh. Ya sih. Gitu deh. Karena banyak banget yang harus dikorbankan sih. Kayak Iya waktu benar. sebelum titik ini aja udah banyak banget yang dikorbankan kan. Jadi mungkin kayak jujurnya belum siap sih. Belum siap ya. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas Kelas berapa? 12 Kak. Oh, apalagi kelas 12 ya, makin sibuk sekarang ya. Iya. Kalau udah free, seandainya kamu ntar udah free, terus kamu mau naik nggak ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Atau mau mencoba dunia baru, passion baru? Kayaknya mau mencoba dunia baru sih. Kayak gitu ya. Tapi tetap mengajarkan ilmu itu ke adik-adik kamu ya nantinya. Iya. Oke. Karena Ada berguna banget. Ya, berguna banget pastinya. Nggak cuma tentang paskibranya aja, tapi tentang organisasinya juga ya. Organisasinya. Ada yang mau bertanya lagi? Atau boleh Iko cerita-cerita yang lainnya lagi tentang paskibra? Sambil nunggu teman bertanya. Apapun itu tentang paskibraka pastinya, atau tentang kemerdekaan Indonesia kan sebentar lagi, bahkan besok kita akan merayakan 17 Agustus. Hari kemerdekaan Indonesia. Tapi 17 Agustus tahun ini ngerayainnya beda banget sih sama tahun-tahun sebelumnya. Beda banget ya. Terasa banget bedanya. Nggak berjumpa sama teman-teman, nggak latihan bareng gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Rencana ke depan nih setelah pandemi berakhir, insya Allah segera berakhir. Rencana kamu dan teman-teman Paskib mau mengadakan apa gitu? Ada nggak rencana ke depan nih setelah kita selesai pandemi kita harus gini-gini gitu? Ini sama teman-teman Paskib sekolah ya, sama Paskib. Iya boleh. Iya, sebenarnya sebelum pandemi ini ada rencana lomba gitu, cuman karena pandemi jadi kayak tertunda. Jadi ya itu sih mau ngelanjutin lomba Paskib tingkat SMP sama SMA. Bingung juga ya kalau lombanya via daring. Iya. Nilainya. Oke, ada yang bertanya lagi dari Mufti Faisal Amir. Tips dong Kak, suka semaput kalau latihan PBB. Gimana tipsnya supaya nggak semaput? Semaput gimana, itu apa ya Kak? Capek, lelah, atau pusing, atau mau pingsan mungkin? Oh, sebenarnya itu manusiawi sih. Aku juga pernah kayak gitu. Tuh. Ngatasinnya? Kalau aku sih ngatasinnya menurut aku nih ya, baru nyadar banget begitu menjalanin perjalanan jadi calon paskibraka itu baru ngerasain banget kalau misalnya otak kita, pikiran kita tuh bener-bener ngaruhin kondisi badan kita. Jadi kayak mungkin lebih ke mindsetnya aja kali ya diubah. Iya betul. Kalau misalnya capek, ya deh nggak apa-apa deh capek sekarang, nanti juga ada masanya kok bahagia, nanti ada masanya ini semua selesai, nanti pasti bakal kangen ini. Kalau aku lebih kayak gitu juga. Dan alhamdulillahnya kayak gitu aku terapin ke diri aku sendiri bisa bertahan gitu. Mungkin lebih ke mindsetnya aja sama pintar-pintar ngatur kayak misalnya pola makan dijaga, terus minum udah pasti harus banyak banget minum kayak gitu. Boleh lembek gak sih? Boleh kayak males apa ya? Kayak lebay gak sih kalau lagi latihan kayak gitu? Apa wajib berani, wajib kuat gitu?
Mungkin kalau setiap orang pasti ada masa capeknya ya, pasti masa kayak aduh lemes gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, mungkin yang nggak boleh terlalu sering aja kali ya, kayak terlalu sering. Masa pingsan mulu sih, kan pasti nanti ditanya kayak gitu. Cuman kalau sebenarnya masih dimaklumin sih, masih wajar. Oke, mau nanya dong pengalaman lomba-lomba SMA 64 nih udah pernah juarain apa aja? Lumayan banyak sih Kak, cuman jujur banget udah agak lupa karena kayaknya udah berapa bulan di rumah gitu kan, bahkan mau ketemu buat ngobrol soal paskib sama teman-teman aja kayaknya udah lumayan susah gitu kan. Yang paling Terakhir sih berkesan? yang paling berkesan banyak ya, mungkin dari senior-senior aku yang sebelumnya juga banyak banget pengalaman yang lebih berkesan dibanding aku sama teman-teman aku sih. Ya udah pengalaman kamu deh yang paling berkesan selama lomba. Lomba di mana? Terus juara berapa mungkin? Oh ya, waktu itu ini buat aku sendiri ya, ini Iya, soalnya boleh. waktu itu aku jadi pasukan nih, terus berdirinya paling depan gitu. Nah pas lomba, sebenarnya kondisi badannya tuh lagi sakit gitu, lagi nggak enak badan, kayak bener-bener udah pusing banget. Nah terus ditambah waktu itu lombanya tuh hujan, jadi kayak aduh ini tuh yang penting udah jangan pingsan aja, jangan pingsan gitu. Itu berkesan banget sih, tapi ya alhamdulillah bertahan sampai akhir pengibaran, nggak pingsan, dan alhamdulillahnya dapat kabar ternyata dapat juara. Juara ya, alhamdulillah, masya Allah. Itu walaupun hujan tetap berlanjut gitu lombanya? Kalau hujannya masih gerimis biasanya masih dilanjut sih Kak, kecuali udah deres banget itu dibubarin dulu terus nanti lanjut lagi. Kalau deras nggak bingung juga ya ngibarinnya kayak gimana? Iya, susah sih. Ya, ada yang bertanya lagi nih dari Hanas BLS. Siap izin bertanya, Kak, ada nggak sih hal yang ngebuat kakak sempat ngedown saat seleksi atau setelah jadi purna paskibraka? Gimana tuh? Kalau misalnya yang bikin ngedown pasti ada, apalagi pas seleksi ya. Pas seleksi nih ngelihat orang-orang pada tinggi-tinggi banget ya, orang-orang pada cantik-cantik banget gitu. Jadi kayak ngerasa aduh, jadi ngerasa kayak rendah sendiri gitu loh. Terus kalau pas udah jadi purnanya mungkin lebih ke ini kali ya, kayak lebih cocok dengan kata-kata kayak mempertahankan tuh lebih susah daripada mendapatkan. Karena mempertahankan nih gimana sih biar kita tuh bisa bertahan di sini, bisa tetap bawa nama Paskib 4 itu tetap ada di Purna Paskibraka Indonesia Jakarta Timur itu gimana gitu. Mungkin lebih ke mental kali ya Kak, lebih ke mentalnya aja kalau pas udah jadi Purna sih. Jadi itu tuh sebenarnya nggak harus jadi anak sekolahan ya? Maksudnya setelah dia udah lulus dari SMA masih boleh jadi purna paskibraka? Enggak sih Kak, enggak. Kalau misalnya paskibraka itu ya yang diambil tingkat SMA sederajat aja. Mungkin kalau gitu. nanti dia udah lulus, cuman statusnya masih tetap sama purna paskibraka kalau dia udah lulus SMA. Gitu. Jadi memang seleksinya untuk tingkat SMA aja ya waktu itu. Iya, tingkat SMA dan sederajat. Oke, ini ada yang nanya lagi, namanya Hey Patrick. Satu hal yang paling diingat di paskibraka dan gak bisa dilupain. Ayo. Apa ya? Banyak banget sih. Kayak lagi nge-recall memori-memori yang lama gitu. Gak apa-apa, kan biar karena gak ketemu. Yang paling gak bisa dilupain. Paling gak bisa dilupain sebenarnya kalau dihukum sih. Itu paling gak bisa dilupain. Karena misalnya lagi dihukum nih. Iya kan, dihukum nih. Itu tuh pasti ada teman aja lagi serius-serius nih. Terus tiba-tiba ada teman aja gitu yang kayak bikin ketawa, tapi mau ketawa tapi nggak bisa gitu kan. Karena nanti kalau ketawa kenal lagi diomelin. Tapi kayak gitu. Tapi seru banget malah. Jadi pas inget-inget, oh dulu bisa ya kayak gitu. Jadi sempat-sempatnya kepikiran buat ketawa. Malah disengajain ya, dibicarain sama teman-temannya. Iya. Tuh, sudah terjawab ya, Hey Patrick. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman di Paskib 64? Kan udah jarang ketemu nih. Nyampaikan salam rindu gitu.
Ya pokoknya buat teman-teman Paskib 64 ya semangat semangat sih. Tempat-tempatin Semangat. lah, tempat-tempatin buat masih apa sih kayak tempat-tempatin lah buat sesekali nengok gimana sih keadaan sekarang Paskib 4. Kan sekarang udah punya kelas 11 dan kelas 10-nya nih. Jadi ya tempat-tempatin lah luangin waktu sebentar buat ngeliat adik-adiknya tuh udah sejauh mana perkembangannya kayak gitu aja sih Kak. Betul. Untuk kelas 10 sendiri udah mulai pilih ekskul juga ya? Iya udah Kak, udah. Tapi belum latihan di lapangan gitu. Belum ada sih, belum ada latihan langsung. Bahkan kayak ketemu langsung juga belum sih. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Kita di 64 berapa kali latihannya, Kak? Kalau lagi di luar pandemi. Oh, kalau lagi di luar pandemi itu seminggu 2 kali, hari Kamis sama Sabtu. Dari pagi sampai sore juga? Kalau hari Kamis pulang sekolah sampai jam 5. Oh Kalau iya. misalnya hari Sabtu dari pagi sampai siang. Anak-anaknya gimana? Solid-solid semua ya? Iya. Hal yang nggak dilupain dari teman-teman selain yang tadi dihukum apa? Yang bikin kangen banget masa-masa latihan? Ini yang di mana nih? Yang di Paskib 64 atau Paskibraka nih? Boleh keduanya. Kalau misalnya di Paskib 64 yang paling kangenin berantem sih. Kayak maksudnya debat gitu loh. Seangkatan aku tuh sering banget debat kayak nggak mau kayak gitu. Ya udah kayak gini deh, nggak mau juga begini kayak seru banget sih debatnya. Jadi kangen banget berantem debat secara langsungnya. Untuk di Purna Paskibrakanya? Kangen banget kumpul-kumpulnya karena jujur kangen banget ngomongin hal-hal bercanda bareng gitu kan. Soalnya kalau yang Purna Paskibraka rumahnya jauh-jauh banget gitu kan. Sekolahnya juga jauh gitu kayak. Jadi ya lebih susah ketemunya malah. Tadi kita udah bahas tentang ini belum ya? Pengalaman menjadi Paskibraka saat 17-an tahun lalu itu tahun 2019 kamu. Belum, Kak. Udah diceritain belum? Belum ya? Boleh dong diceritain pengalaman menarik itu pernah Paskibrakanya itu. Oh mungkin ini kali ya. Pas dandannya kali aja. Ini kayaknya jarang banget orang yang tahu nih. Jadi pas tanggal 16 malamnya itu habis dikukuhin, itu kan ada malam renungan gitu tuh. Itu kan jadi kayak baik kita tuh udah ngelewatin masa panjang, kayak gitu terus nangis-nangis gitu kan. Terus habis itu tidur dibangunin pagi-pagi buta gitu jam 2-an buat make up gitu. Jadi kayak aduh matanya lagi pada sembab-sembab kawin gitu tapi terus ya gitu nangis. jadi iya terus tungguin make upnya kan gantian gitu jadi kayak ngantuk-ngantuk sambil tidur kayak gitu. Itu seru sih. Pas pelaksanaan ada sesuatu yang wah nggak atau pasti kalau menegangkan pasti kan ya? Iya. Menegangkan udah pasti sih. Kalau pas pas ini sih mungkin ya. Kalau aku pas lagi di diem tuh lagi pas prosesi pengibarannya itu tuh kayak jangan pingsan karena itu bener-bener kayak udah keringetan basah kuyup gitu kayak badannya udah kayak aduh gemeter semua gitu tapi pas balik itu tuh kerasa banget kayak lega kayak udah plong banget kayak abis dari perjalanan jauh gitu. Tegangnya udah hilang ya? Lupakan banget sih. Dirinya bisa sampai berapa jam sih kalau kayak gitu? Kurang tahu ya Kak, cuman ya mungkin lebih dari 15 menit atau 15 menit ya, gak tahu deh. Gak kerasa ngitung ya? sih. Iya gak kerasa. Tahu-tahu udah pegel aja kaki. Iya. Oke, ada teman lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita ada lagi nggak ya Kak yang mau diceritain dari kisah seorang pengibar bendera kayak Kakak ini? Apa lagi ya? Aduh bingung banget sih.
Bingung ya. Kayak ada tapi susah gitu ngungkapinnya. Ungkapin aja mungkin rasa rindu kamu gitu. Pengen banget sih untuk bergabung lagi, apalagi besok kan gimana sih ngelihat perasaannya, Kayak udah ngelihat teman-temannya pada mengibarkan, kayak pengen iya lagi kangen dong banget. gitu. Kangen banget, apalagi kan kalau misalnya kita lagi kayak bosen nih latihan, terus kan kita biasanya disuruh sama pelatih tuh yel-yel dulu lah. Itu tuh pas yel-yel tuh ngerasa kayak moodnya tuh dinaikin lagi gitu, jadi kayak semangat lagi sih. Itu juga kangen banget yel-yel bareng kayak gitu, kumpul-kumpul bareng. Terus kayak ngeyakinin diri sendiri, kayak ayo kita tuh bisa gitu, ngeyakinin temen. Terus kayak ya kayak gitu sih, jadi kangen banget. Di Paskib sendiri kan kalau Paskib kan terkesan wah banget kan, tapi ada nggak sih yang nyinyir-nyinyir gitu soal Paskibraka sendiri? Pasti ada lah ya kak, pasti ada lah Pasti kan, ada ya. kayak pasti kan kayak sebaik-baiknya sesuatu pasti ada aja gitu yang nggak suka. Halo, kalau pengalaman sendiri nih yang pernah dialamin, pernah dinyinyirin apa nggak? Banyak sih, apalagi kan aku cewek ya, masih kayak Hmm. ngapain sih berdiri gitu kan, ngapain sih mau aja dijemur panas-panasan kayak gitu. Terus, ih emang cewek masuk paskib nggak takut hitam apa, kayak "Ih, hitam banget sih makanya jangan ikut paskib", pasti banyak banget yang kayak gitu. Terus kamu nanggepinnya kayak gimana? Kalau aku ya kadang kayak ya kan dia nggak tahu apa-apa gitu, kayak dia tuh cuma ngeliat dari depannya aja, nggak tahu sebenarnya pas itu aslinya kayak gimana sih, seseru apa sih, kan dia nggak tahu, jadi kayak ya udah diemin aja. Ya bagus sih. Diambil positifnya, dibuang negatifnya aja ya, omongan orang Iya. kayak gitu. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, boleh dong Kak Iko dikasih pesan untuk anak muda zaman sekarang. Kasih pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang. Oke, mungkin ini kayaknya yang nonton kayaknya umurnya nggak jauh beda lah ya sama aku, jadi Iya. kayaknya kita sama-sama belajar aja nih ya pesan untuk diri kita masing-masing. Kalau aku mungkin lebih kayak nekenin buat menghargai perbedaan sih, kayak perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pendapat, itu penting banget. Kenapa sih ngehargain perbedaan sama toleransi itu penting? Soalnya kan ideologi kita tuh ideologi Pancasila. Nah, intinya dari ideologi Pancasila itu kan salah satunya adalah menghargai perbedaan yang ada di Indonesia kan. Mungkin kalau misalnya kita nih ada orang kita berpendapat ini terus dia nggak setuju, terus kan ya salah satu jalannya menurut aku kayak nemuin titik tengah di mana sih kita tuh sama-sama setuju gitu kan. Dan menurut aku kebebasan mengemukakan pendapat itu jangan sampai disalahgunain sih. Kita boleh nih mengemukakan pendapat, bahkan itu udah diaturkan dalam undang-undang. Cuman jangan sampai pendapat kita itu ngejatuhin orang, bahkan sampai kayak bikin dia ngedown, terus sampai kayak bikin dia malah jadi kayak merasa jadi kayak terasing banget. Itu penting banget sih menurut aku, ngehargain perbedaan, terus sama berhati-hati banget sama pendapat yang kita keluarin. Kayak gitu aja sih Kak, mungkin sama-sama belajar aja. Untuk yang akan merayakan kemerdekaan, pesannya ada? Buat ngerayain kemerdekaan, mungkin apa ya? Buat yang mau ngerayain kemerdekaan, buat yang mau ngibarin nih, mungkin ada perwakilannya yang disuruh ngibarin buat ngibarin bendera di sekolah, semangat gitu kan. Terus buat yang lainnya mungkin lebih kayak kalau misalnya Indonesia udah semakin tua juga kan harusnya kita juga udah semakin belajar memperbaiki diri buat sama-sama ngebangun negeri ini lebih baik lagi, kayak gitu aja sih.
Oke, terima kasih pesan-pesannya. Jadi untuk teman-teman merayakan kemerdekaan itu boleh banget, asal apalagi saat pandemi kayak gini kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Iya. Tuh. Oke, terima kasih untuk Kak Iko untuk SMA Paskib SMA 64 juga telah mau bergabung bersama di Cyber Community di Lani Cyber. Dan untuk teman-teman jangan lupa di review di Lani Cyber kita kali ini, nanti kita akan beri giveaway yang terbaik. Dan untuk teman-teman juga dari ekskul lain yang ingin berkolaborasi juga bersama di Lani Cyber, bisa banget nanti tinggal di DM kita aja ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton live Instagram kita. Asli. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.